Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinar Terang TV, mari kita lanjutkan pembahasan tentang brand identity bersama Bapak Sidik Triwibowo. Persepsi. Yang kedua, brand recognition. Mengubah persepsi tadi satu lagi cerita yang belum saya masukkan. Persaingan antara Pepsi dan apa? Coca-Cola. Ini persaingan abadi di sana. Jadi Pepsi itu membuat blind test, ya, artinya dua produk ini tapi nggak kasih label, kemudian orang suruh minum. Terus kemudian enak yang mana? Ternyata kebanyakan di datanya itu saya lihat lebih banyak yang seneng Pepsi gitu. Kemudian percobaan kedua dikasih label, kasih Coca-Cola dan Pepsi. Nah kemudian coba lagi ternyata lebih banyak yang suka Coca-Cola. Berbanding terbalik. Kenapa? Karena orang sudah persepsinya enak Coca-Cola gitu. Jadi kemudian bisa mengubah rasa juga. Jadi brand itu bisa mengubah rasa itu. Kemudian yang kedua, brand recognition. Intinya adalah bagaimana sebuah brand mudah dicari oleh konsumen. Pokari. Dari mana jangan tahu? Oh, biru sama. Dari bentuk dan biru ada putihnya sedikit. Nah, sebenarnya sudah tahu. Ini yang tengah Sosro. Padahal ini nggak ada grafisnya. Jangan tahu dari mana? Bentuk botolnya. Jadi itu sudah jadi brand dia. Bentuk botol dari teh botol Sosro ini. Makanya dia membuat packaging yang plastik itu bentuknya sama dengan yang kaca ini, karena sudah jadi brand identity. Nah, itu fungsi brand recognize. Ini tetangga jenengan situ. Sekolah harapan kita. Kemarin kita buatkan logo dan elemen grafis ya. Elemen grafisnya di sini, di warna dan ada doodle. Nah ini harus ada di setiap desainnya agar kemudian dikenali nantinya. Next. Kemudian visual identity nanti ada beberapa yang biasanya kita buat, mulai dari logo, tagline, elemen grafis, skema warna, kemudian maskot, kemudian branding struktur. Yang pertama logo. Logo ini ada beberapa opsi. Yang pertama Walmart, ada Facebook, Disney, Coca-Cola dan yang lainnya. Kemudian ada pictorial dan abstrak. Ini sama-sama icon. Cuma yang pictorial ini bisa dikenali. Misalkan shell itu ya kerang gitu. Kemudian apple ya gambar apel gitu. Kalau abstrak tidak dikenali. Kemudian ada karakter atau maskot logo, ada KFC, ada Starbucks dan yang lainnya. Ini logo-logo. Nanti sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bagusnya pakai apa. Gitu. Next. Kemudian tagline, yang pertama boleh ada, boleh tidak. Kemudian bisa include dengan logo. Ketiga bisa menjadi elemen grafis terpisah sebagai bahan marketing. Tadi boleh ada boleh tidak, ini yang ada include dengan logo. Contohnya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang penting tagline itu kan membawa persepsi tadi, walaupun nanti masalahnya tetap banyak. Yang penting kan tagline-nya itu. Kemudian Garuda Indonesia juga ada tagline-nya di bawahnya. Kemudian Haki ini juga saya include-kan dengan logo tagline-nya. Next. Terpisah sebagai bahan marketing. Ini sudah pasti pas. Pertamina ya. Kita sudah tahu semua. Kemudian semakin di depan apa? Yamaha. Bahkan ini semakin di depannya ini di rebranding.
Nah nanti bisa 4 jam bisa baca Quran itu bisa di rebranding juga. Karena nanti untuk bahan marketing. Nah ini makanya kemudian dia terpisah dari logo, tidak menyatu dengan logo. Bahkan dia kadang lebih menonjol dari logonya. Ya, semakin di depan tuh kadang lebih besar daripada Yamaha-nya. Kemudian kemarin yang rubaiyat itu saya usulkan 4 jam bisa baca Qurannya jadi tagline-nya, tapi dengan grafis yang terpisah. Makanya kemudian dulu saya sampaikan ini harus ada berdampingan dengan rubaiyatnya, ya, gitu. Walaupun setelah saya evaluasi lagi kurang stand out lagi. Tapi lagi. bahkan kadang tadi lebih penting daripada logonya. Misalnya caranya kita buat grafisnya mengambil bagian dari logo, kedua membuat pattern, membuat skema warna dan logo itu sendiri sebagai elemen grafis. Contohnya ini yang pertama, share mengambil bagian dari logo. Ini elemen grafisnya. Ini ngambil dari mana? Dari logo, huruf I. Nah, huruf I-nya jadi elemen grafis. Ini kalau diperpanjang nih I, nah besar gitu. Ini juga I, ini juga I gitu besar. Kemudian ini jadi warna identitas dan elemen grafisnya. Dan ini biasanya kalau pengalaman saya paling sulit membuat elemen grafis ngambil bagian dari logo. Itu lumayan sulit karena biar konsisten dan warnanya juga cocok itu agak susah. Next. Nah ini yang SAO yang sini ya. Kemarin saya ambilkan dari logonya, logo ini yang kemudian menjadi elemen grafisnya sebagai pembatas desain. Nih. Eksekusinya saya nggak tahu pasti apakah konsisten atau tidak desainnya, tapi penting. Tapi kalau yang di sini alhamdulillah masih konsisten. Nggak tahu di cabang lain. Next. Yang kedua membuat pattern. Pattern ini membuat elemen tersendiri, elemen grafis sendiri, tidak ngambil logo. Saya Garuda. Ini pattern di belakang pesawatnya pasti ada dan dia bukan ngambil dari logo tapi buat pattern tersendiri dengan warna dari logo. Contohnya. Next. Nah ini saya ambilkan rubaiyat kemarin. Patternnya apa? Patternnya ini kemarin. Ini ada yang nggak tahu ini UV-nya apa? Ayo. Jangan di rubaiyat tuh. Ini loh belakangnya. Disosialisasikan data. Dibaca nggak ini? Ini ada bacaan. Enggak. Ini huruf hijaiyah ini. Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya itu semua di situ. Karena saya baca Quran, kasih itu, kasih ada pancal dulu dikasih tahu aja. Ini patternnya kemudian dikombinasi dengan warna. Next. Membuat skema warna. Ya warna itu sama-sama saja sebenarnya. Indomaret dan Alfamart itu warnanya sama, merah, kuning, biru. Tapi skema warnanya berbeda. Kalau Indomaret sejajar, merah, biru, kuningnya. Kalau Alfamart merah dan kuning dominan. Itu sudah membedakan. Nah ini bisa yang paling mudah dikenali dan sebenarnya yang paling mudah dibuat juga. Cuma kemudian memang estetiknya kurang. Ini kan nggak ada ininya, tapi mudah dikenali. Nah. Ini STI Ahmadani yang kemarin kita buat. Dia awalnya ini, kemudian kita ubah ini. Mau ganti, udah kita kasih shield di sini sebagai biar logonya lebih kelihatan. Kemudian
kita standarisasi STI Ahmadaninya. Kalau yang lama ininya beda-beda terus, berubah-ubah gitu. Ini kita standarisasi warna kuningnya pakai kuning PKS, kuning lengkuas, ada kelihatan. Ini ada elemen grafisnya ini dan warnanya seperti ini. Dan ini konsisten. Dari sini di semua desain. Next. Kemudian elemen grafisnya logo itu sendiri. Contohnya Starbucks dan Apple itu nggak ada elemen grafisnya, sih warnanya juga berubah-ubah, jadi setiap outlet kadang berubah. Beda dengan McDonald itu selalu ada M kuningnya itu ya, sebagai tanda. Di sini nggak ada, hanya tulisan logo dan Starbucks gitu. Tapi catatannya elemen grafis logo ini, catatannya adalah dia sudah terkenal ya, jadi sudah dikenali gitu. Dulu Starbucks juga nggak sesimpel ini, dulu kan berubah-ubah gitu. Sampai kemudian titiknya sekarang seperti itu. Apple juga dulu logonya nggak sesimpel ini, kemudian sampai seperti itu gitu. Skema warna sudah saya contohkan tadi antara Alfamart dan Indomart. Next saja. Ini juga skema warna, ada biru muda, hijau muda, dengan biru tua. Ini harus ada di semua desainnya. Next. Lanjut. Ya, kemudian berikutnya maskot. Ya, ini boleh ada, boleh tidak. Sebab maskot ini membantu marketing atau publikasi aja. Ya. Saya lumayan bisa buat maskot di beberapa, terutama di 99 Design itu banyak yang menang maskot saya. Kemudian saya di dompet. Pemirsa Sinar Terang TV, akhirnya sampailah pada penghujung acara bagian kedua. Silakan saksikan video selanjutnya. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.